Di awal cerita, Frank dan rekannya Doc sedang on fire. Mereka menuju ke pelabuhan kontainer untuk mencari seseorang dan informasi tentang sebuah kasus penembakan yang telah terjadi. Sesampainya di sana, mereka langsung mendatangi para pekerja pelabuhan. Seorang pekerja bernama Jimmy ditanyai oleh kedua polisi itu. Mungkin masalah tentang kasus penembakan, merasa dicurigai, lalu Jimmy mengeluarkan pistol. Lalu dia langsung kabur melarikan diri. Apa sebenarnya yang telah Jimmy lakukan? Frank lalu mengejar berusaha menangkap Jimmy. Lalu terjadilah kontak senjata di area kontainer saat mengejar Jimmy yang sudah kehabisan peluru. Di lorong-lorong kontainer, tiba-tiba Jimmy keluar dari situ, lalu melintas sebuah mobil menabrak Jimmy, hingga ia tewas di tempat. Sialnya Frank juga mengalami hal yang sama, kepalanya terbentur kaca jendela mobil, otomatis Frank pun terkapar tak sadarkan diri. Setelah dirawat di rumah sakit, Frank kembali bertugas. Di sela-sela tugas, Frank masih sempat video call dengan putrinya. Putrinya meminta Frank untuk hadir di sebuah acara musik show yang diselenggarakan di kampusnya. Saat sedang video call, lalu tiba-tiba telinganya sakit, mungkin efek kecelakaan di pelabuhan 10 bulan yang lalu. Dia pun harus memakai alat bantu pendengaran. Setelah menjalani pemeriksaan, ternyata telinganya telah tuli, dan dia harus membiasakan diri dengan bahasa isyarat. Pada malam itu, Frank dan rekannya sedang melakukan investigasi di area TKP. Telah terjadi penembakan yang menewaskan 2 pengedar narkoboy. Saat Frank sedang bertanya pada seseorang yang berada di tempat kejadian, alat bantu pendengaran di telinganya kembali bermasalah, dia pun pergi dari tempat itu. Saat dia sedang berada di dalam bar, dia didatangi seorang pria botak. Ternyata pria botak itu rekannya Frank, dia seorang detektif. Mereka berdua membahas masalah kasus narkotika yang sedang merajalela di kawasan itu. Frank mengatakan pada rekannya, dia merasa tidak lagi berguna sebagai polisi, mungkin karena dia tidak bisa lagi mendengar. Sebagai teman, si botak menasehati dan memberikan semangat, karena Frank bisa dibilang polisi terbaik. Lalu si botak meminta Frank untuk menjalani tugas, dan meminta bantuan Frank. Dia membujuk, agar Frank kembali ke lapangan lagi, karena dulu mereka partner. Oke, siap. Frank akan menyelidiki seorang wanita yang dianggap saksi mata. Lalu keesokan harinya, Frank langsung meluncur ke tempat seorang saksi mata, yang akan dimintai keterangan tewasnya 2 pengedar narkoboy. Lalu Frank dan si botak bertemu di apartemen dan mencari saksi tersebut. Nampak di dalam apartemen ada seorang perempuan yang sedang mengemas barangnya. Mungkin dia hendak pindah dari apartemen itu. Lalu dia beranjak untuk membuka pintu, ternyata ada Frank dan rekannya. Tanpa basa-basi, Frank langsung menggunakan bahasa internasionalnya. Frank berusaha menjelaskan maksud kedatangan mereka, namun perempuan itu kurang ngerti bahasa isyarat Frank. Setelah mencoba lagi jelaskan tentang kedatangan mereka, akhirnya perempuan itu mengizinkan mereka masuk. Nama perempuan itu Eva Fremont, dia kebetulan berada di gang tempat kejadian malam itu. Lalu detektif botak langsung ke perkara kejadian pada malam penembakan itu. Eva menjelaskan dia keluar dari apartemen pada Rabu malam, lalu dia melihat ada pertengkaran. Terjadilah penembakan, dia langsung merekam dengan ponselnya. Lalu memperlihatkan rekaman itu ke detektif botak. Lalu detektif botak menanyakan,
apakah Eva sering keluar malam memotret-motret. Detektif lalu meminta ponselnya Eva, untuk bukti berkas video katanya. Frank menyimpulkan ada sesuatu yang disembunyikan perempuan tadi. Apa mungkin Eva ada hubungannya dengan pengedar narkoba yang telah koit? Kembali lagi di kamar apartemen Eva, dia menemukan ponsel Frank entah sengaja ditinggal. Sementara di luar gedung apartemen, ada 4 orang kawanan lagi memasuki gedung, entah apa tujuan mereka. Scene berpindah, Frank merasa ada yang tertinggal di apartemen, lalu mobilnya belok arah. Ketiga orang itu masuk ke dalam lift, nampaknya mereka sedang bersiap-siap. Setibanya di apartemen tadi, Frank langsung masuk. Entah pintu kamar siapa yang sedang mereka bobol. Ternyata kamarnya Eva. Eva tak sadar kalau ada orang sedang masuk ke kamarnya, dan langsung menangkap Eva. Pria itu nampaknya sedang menanyakan sesuatu, namun Eva tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Scene berpindah, lalu Frank keluar dari lift dan menuju ke kamar Eva. Saat dia berjalan di lorong kamar, tampak ada seorang laki-laki sedang berjaga di pintu kamar Eva. Agar tak dicurigai, Frank berpura-pura melewati lelaki itu. Frank merasa Eva sedang dalam masalah. Frank mulai khawatir dan cemas, lalu mencari cara agar bisa masuk ke kamar Eva. Frank terus mencari cara agar dia bisa mengawasi apa yang sedang terjadi pada Eva. Akhirnya dia bisa keluar melewati jendela, dia menelusuri tangga ke arah kamar Eva. Sementara di kamar Eva, para kawanan bandit tadi ingin menginterogasi Eva. Mungkin perihal penembakan pada malam itu, bandit tadi berjanji tidak akan menyakitinya. Kalau Eva mau menyerahkan bukti video penembakan, anehnya, kenapa bandit itu tahu kalau Eva yang merekam? Lalu Eva mencoba menjelaskan, kejadian pada malam itu, anak buah bandit itu ingin segera menyelesaikan Eva. Namun bos bandit memberi Eva kesempatan untuk hidup. Sementara di luar, Frank lagi memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan Eva. Lalu bos bandit menanyakan 2 hal pada Eva, apakah Eva menyimpan salinan video dan ada yang melihat rekaman video itu. Bos bandit tahu Eva bohong, lalu lelaki itu mempiting tangan Eva. Frank ingin bertindak namun belum dapat momen yang pas. Para bandit itu nampaknya akan melakukan sesuatu, ternyata mereka hendak menyuntik mati Eva. Tak mau terjadi sesuatu pada Eva, Frank nekat menerobos jendela hingga pecah. Lalu dengan cepat dan sigapnya Frank berhasil mengambil pistol di atas meja. Mungkin ini yang dinamakan indera keenam dan intuisi. Frank lalu menodongkan senjata ke arah kawanan bandit. Sebagai seorang polisi, dia wajib melindungi masyarakat, walaupun mengorbankan dirinya. Eva pun berhasil diamankan, lalu tiba-tiba ada bandit lain yang muncul. Lalu tanpa pikir panjang, Frank langsung melepaskan tembakan dan terjadilah kontak senjata. Frank berhasil melumpuhkan seorang bandit, merasa situasi agak terdesak, mereka segera kabur lewat jendela. Lalu bos bandit menghubungi anak buahnya di bawah, untuk mengepung mereka. Frank bersama saksinya terus berlari dari kejaran para bandit. Merasa tak ada jalan keluar, mereka kembali masuk ke dalam yang berada di lantai 6. Untuk sementara Frank berhasil selamat, lalu bos bandit berkoordinasi dengan anak buahnya agar menyisir seluruh ruangan di lantai 6. Di antara koridor muncul seorang bandit sedang mencari mereka, tanpa bergerak dan bersuara. Dengan intelijensi yang dimilikinya, Frank berhasil masuk ke dalam kamar tanpa diketahui oleh bandit itu. Lalu mereka melapor ke bosnya, telah menyisir semua ruangan, tapi mereka tak ada di sini. Firasat bos bandit, Frank dan Eva masih di gedung ini, mereka tak mungkin bisa lolos. Sementara Frank berusaha mencari cara agar bisa keluar hidup-hidup, tanpa ketahuan para bandit. Situasi sangat sulit bagi Frank, dia tidak bisa mendengar gerak-gerik bandit. Lalu bos bandit menghubungi bala bantuan tambahan anak buah, agar tidak dikadali sama Frank.
Melihat rekannya sekarat, bos bandit menghubungi para medis, sementara di lobi anak buahnya sedang mengawasi monitor CCTV, mencari keberadaan Frank. Scene berpindah, Eva merasa ada yang aneh, kenapa mereka bisa tahu kalau dia yang merekam kejadian malam itu. Frank mengatakan mungkin ada orang dalam yang melaporkan penembakan itu. Terus Eva bertanya kenapa mereka tahu tentang kehidupannya. Frank jelaskan kalau rekannya yang mengecek berkasnya. Frank tahu karena malam itu Eva sedang mencari narkoba, bukan keluar untuk memotret-motret. Eva menyangkal tuduhan Frank, namun punya bukti kalau di kamar mandi ditemukan obat terlarang. Kenapa Eva menunggu 2 hari pasca kejadian baru melaporkan? Seorang wanita masuk dengan santainya ke apartemen itu, di ruangan mana si bandit sekarat. Lalu Frank akhirnya keluar dari persembunyiannya, menyuruh Eva tetap di dalam. Kemudian sosok wanita tadi masuk ke ruangan bos bandit, entah dia seorang paramedis. Lalu sosok wanita kribo menjelaskan 3 aturan yang harus dipatuhi prosedurnya. Sisi Frank masih di lantai 6 utara. Hanya lewat tangga satu-satunya jalan untuk keluar, dia terus mengawasi. Lalu Eva melihat ada orang di apartemen sebelah, dia lalu melambaikan tangannya meminta pertolongan. Tapi usahanya sia-sia, seketika itu Eva melihat ada mobil polisi di bawah. Kenapa polisi itu bertemu bandit tadi, dan saling menyapa, sontak Eva kaget. Lalu kedua polisi itu langsung masuk ke apartemen, dan saling berbagi tugas untuk menangkap target operasi. Sebenarnya siapa kawanan bandit itu, sehingga bisa meminta bantuan 2 orang polisi. Scene berpindah, sementara rekannya sedang dirawat, saat mau mengambil handuk basah. Dia mendapati ponselnya Frank, langsung aja dia menghubungi anak buahnya. Untuk mencari ruangan apartemen mana yang masih ditempati, dan memberi perintah kedua polisi tadi. Lalu siapa sebenarnya bos bandit ini, apakah dia seorang polisi juga? Sementara Sims masih berjaga di luar mengawasi gedung apartemen. Sementara Sal diberi tugas menghubungi pangkalan radio, setiap panggilan masuk dari 911 dialihkan ke mereka. Kemudian Frank kembali lagi ke kamar lalu Eva menceritakan bahwa ada 2 orang, petugas polisi datang kemari. Frank merasa lega, Eva menjelaskan nampaknya polisi tadi bekerja sama dengan bandit itu. Dari monitor CCTV Sal melaporkan ke komandannya bahwa lift sedang naik di lantai 2. Eva sengaja memancing para polisi itu dengan menekan tombol lift naik. Tanpa pikir panjang Frank dan Eva langsung masuk naik ke lantai 6. Ternyata ada telepon darurat di dalam lift, tanpa buang waktu Frank langsung menghubungi intercom. Dia lalu melaporkan bahwa sedang ada penyanderaan di gedung apartemen di Roxbury. Saat mereka keluar dari lift tiba-tiba seorang polisi menodongkan pistol ke arah mereka. Frank masuk kembali ke dalam lift naik ke lantai 7, melihat ada CCTV langsung dihancurkan. Sementara sang komandan, standby di depan pintu lift. Lalu Eva menekan ke tombol 9, saat pintu lift terbuka, sang komandan itu pun terkecoh. Dari lantai 9, ke lantai 10, lift terbuka namun tidak ada siapapun di dalam lift, sungguh membingungkan mereka. Frank berhasil masuk ke ruangan Eva, dia mungkin mau mencari ponselnya kembali, dia mendapati Angel sedang duduk di situ. Saat Eva bantu cari ponselnya Frank, sialnya dia lagi disandera oleh wanita medis tadi. Angel langsung menyerobot HT mengontek kawannya, tanpa aba-aba Eva pun menghajar lelaki itu hingga modar. Merasa ada yang tak beres dengan si Angel,
sang komandan bergegas ke sana. Saat mereka lagi sibuk membuka HP Angel, sang komandan muncul mendapati Angel lagi pingsan. Where are they? Saat sedang bertanya di mana Frank dan Eva, dia mendapati senjatanya yang diambil Frank. Dia heran kenapa senjatanya ada di sini, sementara Frank mengamati situasi di luar. Eva terus mengawasi mereka dalam kamarnya, saat Komandan Mason mau miss call HP Angel. Eva langsung cepat-cepat mengambil HP di tangan Frank, lalu Mason memerintahkan melacak HP Angel sekarang juga. Saat sedang melangkah, Frank tak sengaja menginjak sesuatu. Scene berpindah, saat Sims menghadang mobil di jalan, Frank dan Eva mengambil kesempatan untuk keluar dari kamar itu. Lalu mereka berdua menyelinap ke ruangan yang lain, di saat polisi lagi sibuk dengan urusan masing-masing. Nampak dari raut wajahnya, Mason lagi kesal dengan anak buahnya yang tak becus. Setelah mereka berdua berada di kamar, lalu ada panggilan masuk dari HP-nya Angel. Ternyata si botak, lalu menceritakan seluruh kejadian yang mereka alami sekarang. Kemudian Angel mengatakan keadaan sudah berantakan, bagaimana kalau ada yang melaporkan suara tembakan dan mengirimkan pasukan unit kemari. Mason berkata semua orang terkendali, dalam keadaan pasrah. Angel bilang, skenario mereka akan gagal. Kitalah yang akan melakukan penyelidikan, apapun yang mereka katakan itulah cerita yang sebenarnya, kata Mason menenangkan anak buahnya. Lalu Doc menanyakan nama-nama para oknum polisi itu, namun Frank tidak kenal sama mereka, mungkin lain divisi. Lalu Doc memutuskan akan ke sana sekarang juga. Mason mendapatkan kode bahwa posisi Frank sudah diketahui, anehnya kenapa tiba-tiba mereka tahu informasi ini. Farrell, Potter, get your asses up to 10. Lalu mereka berkumpul tepat di depan pintu tiba-tiba ada yang dobrak, sontak Eva pun panik. Lalu bandit berencana masuk dan langsung memeriksa di setiap sudut ruangan. Ternyata mereka sudah duluan kabur lewat jendela dapur. You start down here and go all the way up, kicking every goddamn door until you find it. You got it? The fuck you still standing here? Mereka pun berhasil lolos untuk sekian kalinya. Singkat cerita, lalu mereka mencoba lompat ke tangga dalam lift. Tiba-tiba saja seorang polisi menodongkan senjata ke Frank, lalu Frank menyuruh Eva lompat, dia pun berhasil meraih anak tangga. Lalu Frank dan polisi itu terlibat perkelahian sengit, Frank berhasil melumpuhkan polisi itu ke jurang lift. Saat Frank berhasil keluar dari dalam lift, saat itu dia mendapati rekannya Doug sedang ditodong senjata oleh Sal. Melihat rekannya ditodong, terpaksa Frank menyerah karena di bawah tekanan. Ternyata tanpa diduga Doug dan Sal bersandiwara. Frank tak menyangka selama ini Doug bekerja sama dengan para oknum polisi itu. Akhirnya mereka pun ditawan oleh para oknum polisi itu. Frank tak bisa berbuat apa-apa saat Eva disuntik oleh para polisi itu. Frank pun dibawa ke tempat lain. Di dalam lift Frank menatap Doug dengan sangat marah dan kecewa. Doug pun menjelaskan kenapa dirinya terlibat dengan semua ini, karena dia butuh uang banyak untuk kebutuhan keluarga terutama anak-anaknya. Lalu para oknum polisi itu membawa masuk mereka berdua ke dalam kamar apartemen. Lalu Doc menawarkan uang tutup mulut ke Frank, mereka merayu agar dia mau menerima tawaran mereka dengan alasan untuk kebaikan sang putrinya Frank.
One. I'm in. Sementara Eva terbaring tak sadarkan diri, lalu Frank dibawa pergi kawanan polisi itu. Saat di dalam lift dia dengan cepat merebut pistol di pinggang polisi itu. Dia berhasil lolos, langsung menuju ke tempat Eva. Frank merencanakan sesuatu agar bisa menarik perhatian orang-orang di luar sana. Lalu menyirami kardus itu dengan cairan alkohol. Saat Angel mau membukakan pintu, Frank langsung membakar tumpukan kardus. Api makin membesar, sontak membuat warga di luar sana berkumpul. Para oknum polisi itu mulai panik dan takut. Sementara anak buah Mason memilih kabur dari situ. Mason belum menyerah, dia melihat ada lubang di dinding. Saat dia masuk ke situ, Frank dan Eva langsung menyiramnya dengan cairan air keras. Api semakin membesar, mobil pemadam kebakaran mulai berdatangan. Lalu mereka masuk ke sebuah ruangan musik untuk bersembunyi. Saat Doc sedang mencari keberadaan mereka, langsung aja Frank memutar volume musik dengan sangat keras. Sontak Doc kaget dan menutup telinganya. Saat Doc mau keluar, Mason tak sengaja menembaknya. Karena matanya terkena air keras, Doc pun langsung ke alam baka. Saat Mason memeriksa keadaan Eva, lalu dari belakang Frank menghajarnya dengan gitar kapuk. Mason tumbang tak sadarkan diri. Frank lalu membawa Eva keluar dari gedung apartemen, dan langsung ditangani para medis. Dan akhirnya mereka selamat dari penjahat yang ingin menghabisi mereka. Terima kasih sudah menonton.